Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd. Jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda, pemudi dan anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari Rabu terakhir bulan Rajab, karena Rabu depan kita sudah tidak di bulan Rajab lagi. Kalau memang masih diberikan oleh Allah nikmat kehidupan, artinya kita masih hidup, berarti Rabu depan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Setelah bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Demikianlah perjalanan waktu terus bergerak agar kita juga bergerak di kehidupan di dunia ini. Kita semoga memang banyak pemikiran-pemikiran kita, tapi pemikiran-pemikiran kita tentang kehidupan di Indonesia atau di dunia itu tidak menjadikan pemikiran yang paling penting tentang diri kita, yang mestinya terus bertambah keimanan kita. Setiap hari berganti, bulan berganti, tahun pun berganti, dan seminggu lagi atau sepekan lagi di hari Rabu depan pemimpin kita pun berganti, wakil rakyat pun berganti. Terpilih pemimpin yang baru, presiden, wakil presiden, terpilih juga seluruh anggota dewan, DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD pusat, sampai DPD-nya, wakil-wakil rakyat yang baru. Semoga bukan itu fokus pikiran kita. Itu pasti terjadi karena sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memilih pemimpin yang baru, mesti memilih wakil-wakil yang baru agar terjadi juga pembaharuan dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling penting kita pun memikirkan apakah diri kita sudah bertambah atau tidak keimanan kita. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Kata kuncinya, semua lafaz penting, tapi kata kunci di ayat ini yaitu idza dzukirallah. Apabila diingatkan nama Allah, disebut nama Allah dengan azankah, dengan baca Al-Qur'ankah, atau dengan apa sajalah sarana, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wajilat qulubuhum, bergetar hati kita, merinding diri kita, menangis mata kita, khusyuk kita. Itu idealnya sebagai orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kan ada yang qauliyah, itu Quran. Ada juga yang kauniyah, alam takambang kata orang tua kita. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditampakkan ayat Allah, baik Quran dibacakan maupun alam ini dinampakkan, pergantian siang malam, terjadi gempa bumi, terjadi tanah longsor, musim panas, musim hujan dan sebagainya, itu adalah ayat-ayat Allah. Apakah apabila kita melihat ayat-ayat Allah kauliyahkah Quran ataupun kauniyah, itu zadatuhum imana? Apakah bertambah keimanan kita atau biasa-biasa saja?
Semoga kita semuanya kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar Padang ini, semoga hari berganti, tahun berganti, tahun 2023 sudah meninggalkan kita. Kita sekarang berada di tahun 2024, sudah berada di bulan kedua lagi. Nah, semoga perjalanan tahun 2024 ini berjalan jugalah keimanan kita dengan bertambahnya terus apabila kita melihat-lihat ayat-ayat Allah. Melihat ayat Allah, mendengarkannya, tadi dikatakan di awal ayat, itu sudah merinding dia, sudah bergetar dia. Bapak dan ibu-ibu jamaah zuhur, tadi ketika dikumandangkan azan oleh Bilal, katakanlah oleh muadzin kita, bapak kita, nanti terdengar dengan suara yang sangat alhamdulillah. Apakah wajilat qulubuna, apakah bergetar hati kita? Kalau azan terdengar di masjid pun biasa-biasa saja, apalagi di luar masjid ini sedang bekerja pula, itulah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, dikhawatirkan hidupnya pun akan merana, di dunia sengsara, di akhirat pun masuk neraka. Demikianlah simpelnya, mudahnya kita sekedar mereka-reka, mengevaluasi diri kita, kaum muslimin jamaah zuhur, apakah kita sudah bertambah iman kita dengan merindingnya, dengan bergetarnya hati kita, dan berdampak dengan kita mungkin menangis ketika membaca Al-Quran. Rasulullah menganjurkan kita untuk menangis kalau membaca Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah, menangis-nangislah, berpura-pura nangislah, berlatih-latihlah untuk menangis, dalam rangka untuk merasakan keagungan Al-Quran, keagungan Allah yang memiliki Al-Quran tersebut. Maka pada kesempatan yang singkat ini, tausiah zuhur yang dikatakan oleh pengurus masjid kita ini hanya 15 menit ke depan saja, sekedar mengingatkan apakah ayat-ayat Allah yang dibacakan itu sudah berdampak pada diri kita atau bagaimana. Apakah pikiran kita terfokus pada peningkatan keimanan atau masih terus memikirkan siapa pemimpin akan dipilih, siapa caleg akan dicoblos dan sebagainya. Pemikiran tentang pemimpin, presidenkah, wakil presidenkah, dan juga nanti wakil-wakil rakyat, itu pasti terjadi. Tidak perlu kita pikirkan habis energi, habis waktu, habis pula lagi kita duduk-duduk saja. Yang kita pikirkan adalah keimanan kita ini bertambah atau tidak. Untuk mengetahui keimanan kita bertambah, kita coba sajalah mengevaluasi ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ketika Allah namanya disebutkan, bergetar apa tidak hati kita? Tandanya bergetar bisa menangis kita. Tetapi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, menangis pun tidak. Maka perlulah kita mengevaluasi, pergantian tahun sudah tahun 2024. Allah disebut, ayat Allah dibacakan, tidak juga menangis karena hati masih kotor. Kenapa kok hati masih kotor? Karena memang banyak dosa. Dahulu di akhir tahun 2003 berkeinginan untuk bertaubat, berdoa dengan bertaubat, dan bahkan besok insya Allah kita dengar rencana pengurus masjid untuk ada tabligh akbar dan doa juga. Berdoa besok hari semoga dalam rangka untuk kita pun semakin tidak banyak berbuat dosa. Kalau banyak berbuat dosa, pasti hati kita kotor. Ketika hati kita kotor, pasti tidak bisa menangis mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah disebutkan, tidak merinding. Demikianlah kita semoga mampu untuk bisa merubah, agar kita bisa menangis ketika dibacakan ayat Allah, disebutkan nama Allah. Karena kalau tidak menangis, tadi sudah disampaikan, karena hati kita masih kotor. Hati itu segumpal daging, dan dia sebagai pemimpin diri kita. Demikianlah kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, Allahu yarham, menjelaskan tentang hati ini. Al-qalbu fil jasadi karro'isi lirro'iyati, kata beliau. Dalam bahasa Arab Mesir beliau, hati dalam tubuh manusia itu seperti presiden bagi rakyatnya. Hati itu baik, maka baik juga anggota tubuhnya. Sama dengan presiden, kalau baik memimpin, menebarkan keadilan, maka makmur juga rakyatnya. Tetapi kenapa kok pemimpin, kenapa kok rakyat tidak baik? Karena memang pemimpin tidak baik. Kenapa kok manusia ini, kita ini, mata kita ketika mendengar nama Allah enggak menangis, telinga kita tidak juga mendengar, karena memang hati kita masih kotor.
Maka pada kesempatan ini kita semoga mampu menghindari, karena kita terus akan diperintahkan oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita kerjakan selama di dunia. Jadi ketika kita berbuat dosa juga, berdampah hati kotor, diminta juga pertanggungjawaban nantinya. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengevaluasi untuk supaya bisa mampu menangis ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Kenapa tidak menangis? Karena hati masih kotor. Kenapa kok hati masih kotor? Karena memang masih senang berbuat dosa. Kenapa kok masih senang berbuat dosa? Karena masih panjang angan-angannya. Allah menyatakan orang yang panjang angan-angan ini yang berdampak pada banyak berbuat dosa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 96 Allah mengatakan, wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanati minal azab alfasanah wa ma yu'ammaru minal wa ma yawaddu ahadum law yu'ammaru alfasanati wa ma hum bimuzahzihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Allah mengisyaratkan pada orang-orang yang banyak berbuat dosa ini, wala tajidannahum ahrasun nas, sangat tamak sekali ingin meraih dunia. Halal haram dia cari, dia kerjakan, yang penting dapat dunia. Dia tidak memperhatikan dosa pun tidak dosa, yang penting dia kerjakan karena sangat tamak untuk meraih dunia. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, yu'ammaru alfas, berhayal-hayal juga, berangan-angan juga, kalau bisa umurnya panjang 1000 tahun. Berangan-angan juga ingin supaya umurnya dipanjangkan. Allah tegaskan di akhir ayat tadi, wa ma hum bizahzi minal azabi ayu ammar. Umur yang panjang pun tidak akan menjamin dia terhindar dari dosa, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah kaum muslimin jamaah zuhur, kita semoga tidak berangan-angan panjang umur. Karena kalau berangan-angan saja itu berdampak banyak berbuat dosa nanti akhirnya. Halal haram tempuhkan saja, berbuat dosa secara bermacam-macam segala aspek kehidupan dia kerjakan untuk supaya tercapainya angan-angannya. Kenapa kok masih panjang angan-angan? Angan-angan ini akan menyebabkan banyak berbuat dosa. Berbuat dosa akan menyebabkan hati kotor. Hati kotor tidak akan mendatangkan jiwa kita, mendatangkan diri kita untuk menangis mata kita. Nah, demikianlah kenapa kok panjang angan-angan? Karena memang kita tidak ingat mati. Kenapa kok kita angan-angan, panjang angan-angan? Karena tidak ingat mati. Padahal mungkin sama seperti dikatakan oleh Syekh Imam Al-Ghazali kepada muridnya, apakah yang paling jauh? Apakah yang paling dekat? Muridnya tidak bisa menjawab. Imam Al-Ghazali mengatakan yang paling jauh waktu lampau, yang paling dekat kematian. Maka kata Imam Al-Ghazali pun juga mengatakan, bersyukurlah orang yang mati, maka berhenti pula dosa-dosanya. Nah, kita tidak tahu apakah besok kita mati, apakah hari Rabu nanti kita tidak bisa memilih, mencoblos. Itu hanyalah hak prerogatif Allah tentang ajal kita kapan. Tapi kita sekedar terus mempersiapkan kematian. Karena sebagaimana kata Nabi, manusia yang paling cerdas bukan karena gelar akademiknya sampai ke guru besar lah dan sebagainya, bukan karena gelar militernya sampai jenderal besar, bukan karena status sosial sampai presiden, tetapi orang yang paling cerdas adalah orang yang paling baik hidupnya mempersiapkan kematian. Jadi dianjurkan untuk berpikirlah bagaimana mati yang baik, bukan berpikir bagaimana hidup yang baik. Karena kalau berpikir mati yang baik, pasti hidupnya baik. Tetapi sebaliknya ketika berpikir hidup yang baik, pasti halal haram pun dikerjakan, yang penting dapat kesenangan, dapat juga apa yang diinginkan. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekedar mengingatkan semoga kita tidak sampai lupa kematian. Karena kalau sudah lupa mati tadi akan panjang angan-angan. Kalau sudah panjang angan-angan, banyak berbuat dosa. Kalau sudah banyak berbuat dosa, dosa itu diibaratkan noda hitam. Setiap satu dosa akan menjadi noda hitam yang menutup hati kita. Maka ketika sudah banyak berbuat dosa, maka akan membuat hati ini pun jadi keras. Ketika hati sudah keras, maka ayat Allah dibacakan, ditampakkan, tidak berdampak pada dirinya, tidak menangis dan sebagainya.
Demikianlah, semoga kita selalu ingat mati, karena kematian ini peristiwa yang sangat rahasia. Hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Walaupun kita mungkin sangat sehat sekali kesannya, olahragawan setiap pagi, mungkin orang yang masih muda, makannya pun makanan bergizi juga, tetapi kalau Allah sudah berkehendak, sedang olahraga juga mati, sedang menendang sepak bola juga, bola pun mati. Demikianlah, semoga kita selalu ingat mati, karena ini berdampak kepada kebaikan bagi kita. Sekarang di akhir daripada tausiah ini, kenapa kok kita tidak ingat mati? Kita tidak ingat mati karena cinta dunia. Sebagaimana kata Allah di dalam surat Yunus, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Surat Yunus ayat yang ke-10, Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang sangat cinta dunia, dia bahkan tenang dengan bersenang-senang dengan dunianya, dia lupa bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah dengan melalui kematiannya. Itulah orang-orang yang lalai. Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak dan ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah cinta dunia, tahun berganti dari tahun 2023 sampai tahun 2024 masih juga cinta dunia, pasti tidak ingat mati. Kalau sudah tidak ingat mati, pasti panjang angan-angannya. Kalau sudah panjang angan-angannya, yang penting halal haram dikerjakan saja demi tercapai ambisi dan juga keinginannya, maka pasti banyak berbuat dosa. Bagaimana supaya tahtanya bisa bertahan lama, bagaimana supaya hartanya bisa banyak, tahtanya dia gilirkan kepada anak-anaknya, mungkin hartanya dia berikan kepada orang yang dia percaya saja, mungkin itulah orang-orang yang panjang angan-angannya. Kalau sudah panjang angan, pasti dia banyak berbuat dosa, aturan-aturan agama, aturan undang-undang namanya dilanggar saja, karena memang angan-angan yang sangat panjang, dosa pun terbiasa dikerjakan. Kalau sudah dosa terbiasa dikerjakan, hati pun menjadi tertutup, menjadi keras. Maka ketika melihat orang miskin di tengah jalan, sedangkan dia pemimpin yang berkewajiban memelihara fakir miskin, tidak tertarik dan tidak tersentuh hatinya. Katanya itu tanggung jawab siapa saja, tanggung jawab orang dekatnya, bukan tanggung jawab dirinya sebagai pemimpin misalnya. Itulah karena hati sudah keras. Hati keras karena banyak dosa. Banyak dosa karena panjang angan-angannya. Panjang anganannya karena tidak ingat mati. Tidak ingat mati karena sangat cinta dunia. Semoga kita di hari-hari yang sedang berjalan tahun baru ini dan sudah berada di hari terakhir bulan Rajab, masuk bulan Sa'ban nantinya, dan kita pun akan bertemu dengan bulan Ramadan, insya Allah kita bukan orang-orang yang cinta dunia, karena sangat berbahaya buat kehidupan kita di dunia sengsara, di akhirat pun hanya bahan bakar api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La